Jatuh pula nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue baru kelar syuting apa namanya? Syuting hadroh ya, itu bersama anak-anak di sana dari tim mana bang? Pak Ustadz? Malikul Quran. Pak, ini Muhlis dari mana Ustadz Muhlis asalnya? Madura asalnya. Jadi Pak Ustadz ini suaranya bagus. Jadi gak boleh juga terlalu banyak-banyak dipuji, karena kalau dipuji-puji terus nanti gak baik pula kan, kena penyakit ain pula. Tapi memang iya loh, ini suara Ustadz ini masya Allah merdu kali. Kalau gitu sambil nyanyi lah Pak Ustadz. Maulaya salli wa sallim daiman Abada ala habibika khairil khalqi kulli hin. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli hin. Ya Rabbi salli alaik, ya Rabbi salli alaik, ya Rabbi salli alaik, salawatullah alaik. Pak Muhlis, cita-cita lu menjadi apa Muhlis? Ini ngobrol-ngobrol santai, vlog-vlog ringan aja guys. Cita-cita lu apa? Tidak tahu. Gak tahu. Jadi Pak Muhlis ini kapan balik lagi ke Madura? Tahun lagi. Habis lebaran. Oh, kita mau nanya nih Pak Muhlis. Pak Muhlis selalu ngomongnya masalahnya solawat dan solawat. Iya. Sebenarnya saya sendiri udah tahu sih apa manfaat solawat. Semua udah ngerti, udah lama tahu. Cuman nih sekarang kita biar siapa yang nggak tahu gitu di luar sana faedah dari solawat itu, yang Pak Muhlis rasakan nyata-nyata dalam kehidupan Pak Muhlis itu, yang bener-bener keajaiban solawat itu apa yang pernah terjadi Pak Muhlis rasakan? Ya, hati tenang. Kalau dulu saya ini lagi di pondok kan, saya itu pengen suara saya itu pengen punya variasi sendiri. Jadi saya setiap libur itu pergi sendiri, menyendiri, bikin jeruk, bikin kecap gitu kan. Lah gua zaman dulu di kampung gue ikut lomba guys. Ya. Pakai jeruk nipis, jeruk itu segala jeruk, jahe, Ya, kunyit. melatih sendiri. Ya, dengan usaha inilah. Ya gue juga pernah mengalami hal seperti itu. Cuman dulu waktu gue masih ikut lomba-lomba. Iya. Cuman bedanya kalau gue dulu memang benar-benar ekstra, apa namanya ya, perawatannya itu semuanya, sampai gue harus puasa. Sebelum nyanyi gue harus puasa 1 hari. Sebelum tampil gue harus minum kuning telur. Itu gue inget minum kuning telur yang mentah itu sebelum gue tampil. Tapi pas sekarang gue udah tinggalin dunia tarik suara, ya udahlah, nggak ada lagi. Sekarang fokusnya ke kerjaan gue sekarang gitu. Tapi dulu waktu gue masih jadi orang entertainment yang benar-benar sejati, itu gue gila-gilaan dulu nyanyi itu, kan harus beberapa lagu tampil dalam 1 malam. Semua dilakukan, termasuk yang namanya pernah ngelakuin gurah, walaupun beberapa kali gitu. Kalau Pak Muhlis sudah sering gurah suara. Jadi lendir-lendir di apa kerongkongan itu dikeluarin. Terus amalan-amalan segala amalan dulu dilakuin. Tapi amalan terbaik memang solawat sih, memang solawat. Cuman memang kalau solawat ini perlu istiqomah. Kalau nggak istiqomah nggak keluar dia. Kalau istiqomah baru. Pak Muhlis ini berapa bersaudara Pak Muhlis? Ustadz Muhlis? 3. Dari Madura semua. Iya. Enggak, maksudnya dari berapa? 3 bersaudara, dari nomor berapa? Saya nomor 33. Nomor ketiga, paling kecil. Sama gua bontot. Berarti pertama dia bandel, yang kedua pintar, yang ketiga dia ini orangnya keras kepala. Anak paling kecil itu, gua kan anak paling kecil, bandel, keras kepala, tapi pinter loh. Nggak ada, jarang yang rata-rata itu Allah kasih kelebihan. Ya Pak Ustadz Muhlis sering juara ya di sekolahan? Enggak sering lah. Tapi sering juara lah ya. Ini kita di pantai mana Pak Ustadz? Pantai Nusa.
Pantai Nongsa. Ini gua sambil pegang handphone satu, Bisa pegang. kamera satu nggak apa-apa. Nah, nih Pak Ustadz. Nah, kita di Pantai Nongsa sekarang Pak Ustadz sedang ngajar tahfiz ya. Ini ngajar tahfiz loh, umur masih muda udah banyak sih anak-anak muda sekarang. Kenapa lu nggak mau masuk polisi aja? Hah? Kenapa lu nggak mau masuk polisi? Polisi? Iya. Enggak berini. Ya. Kenapa? Enggak ini. Nggak mau? Iya. Gara-gara apa? Enggak mau aja. Oh, Pak Mulis, kalau nanti di Madura, kalau gua datang ke Madura, Boleh lah. boleh lah. Madura keren nggak? Biar sekalian tahu Pak Madura kayak apa. Kalau gua lamanya di Jakarta. Oh, gitu. Di Jakarta lama, Jakarta keliling sih, Papua, Bogor, paling lama keliling-keliling provinsi gitu. Dulu di Batam juga pengennya cuman beberapa bulan, cuman nggak tahu bisa sampai 3 tahun sampai sekarang. Iya. Ya sama kayak lu gini, dulu pindah, ada pindahan apa gitu, pindah dari pekerja gitu. Pas itu masuk corona, akhirnya ya sampailah seperti sekarang ini. Hashina Suaranya. ya Rasulullah yazidna syufna Lanjut aja tuh, duduk. Ya, duduk situ, lanjut. مهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى. Assalamualaikum, yuk. 1, 2, 3. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ntar gue tanya lagi loh. Nah, kami sekarang sedang di Nongsa, bakar-bakar ayam bersama Pak Ustadz nih. Ikan apa ayam? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Lagi ngapain Ustadz? Ini lagi bakar-bakar ikan menyambut hari raya Lebaran ketiga ya. Lebaran ketiga Idul Fitri. Ikan apa tuh namanya Ustadz? Ini ikan siakap putih. Ikan ini bisa dilihat nih, ikan kakap putih. Ikan kakap putih. Ini bawa dari rumah ya Ustadz? Oh. Siapkan dari semalam. Kita sambil ngobrol-ngobrol vlog-vlog ringan boleh Pak Ustadz? Kita mau tanya sama Pak Ustadz. Gimana? Mau nanya-nanya. Kalau saya lihat-lihat Pak Ustadz ini, Ustadznya termasuk Ustadz yang gaul ya Pak Ustadz. Kalau saya lihat. Sekarang kita mau tanya Pak Ustadz, saya belum tahu nih sebenarnya. Dari kemarin dari Mega Mall itu, perkenalan kita pertama kali di Mega Mall ya. Iya. Cuman kita nggak tahu, saya nggak tahu nama Pak Ustadz ini sebenarnya. Nama Pak Ustadz siapa sebenarnya Pak Ustadz? Nama saya sebenarnya, nama panjang saya itu Nah, Tengku Maimun bin Tengku Haji Mahmud. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Guys, gua kira nih Pak Ustadz orang Madura. Gak tau dia orang Aceh. Ya. Nah, pahaba Pak Ustadz, gitu ya. Pahaba. Nah, sebentar ya Bu, sebentar nanti saya datang ke sana. Saya yang datang, oke. Jadi apa namanya? Pak Ustadz ini namanya siapa Pak Ustadz? Tengku apa tadi? Tengku Maimun bin Tengku Husni bin Haji Mahmud. Tengku Maimun bin Tengku Husni Bin Haji Mahmud. Haji Mahmud. Oh, berarti dari Aceh. Acehnya mana Pak Ustadz? Kita dari kota Luxmawe. Oh, Luxmawe. Oh, abang saya ada di situ. Luxmawe, tapi dia tentara. Oh, tentara. Luxmawe. Jadi ya, Pak Ustadz ini udah berapa lama lah di Batam Pak Ustadz? Di Batam, masuk ke Batam tahun 2016. 2016. Termasuk baru juga ya Pak Ustadz? Baru Ya? saya di Batam. Kita pindahan dari Malaysia. Oh, tadinya di Malaysia. Jadi berdirinya Tahfiz Malikul Quran itu tahun berapa? 2019 awal. Oh, 2019 awal. Oh, di Malaysia lama Pak Ustadz? Ya, kita mengajar juga di sana. Oh, Pak Ustadz dulu di sana ngajar juga? Ya, di surau-surau, di musola, di masjid. Oh, Ngajar anak-anak Melayu.
Iya. Kalau saya Melayu Pak Ustad. Degil-degil tak orang Melayu itu Pak Ustad? Orang Melayu dengan orang Aceh itu lebih kurang 19-20. Saya orang Melayu Pak Ustad. Wah. Kalau saya Melayu, asli Melayu. Makanya saya tanya degil-degil tak kalau menurut Pak Ustad. Orang Melayu itu degil tak? Orang Melayu sama macam orang Aceh. Sama-sama fanatik ya. Kerja tak mau penat, duit mau banyak. Macam itu kalau orang Melayu dengan orang Aceh. Hah? Apa? Bisa nonton. Nonton? Nonton apa? Nanya yang tadi. Bisa. Gampang tuh. Nanti tapi ya, Ntar gua Bang, lagi nih. Iya. Tinggal nih. Jadi Pak Ustaz lagi bakar-bakar nih. Nah, ini jangan dihapus ya. Nih, gua lagi apa nih? Ini aja begini. Nah, jadi ini ikan-ikan ini ya. Ikan-ikan yang lain-lain anak-anaknya. Itu Ibu Nyai yang istri Pak Ustadz. Kalau saya nanya-nanya sama Nyai boleh? Kayak gini? Juga enggak ya? Boleh. Gini aja, dekat dari jauh gini. Assalamualaikum Nyai. Kita mau tanya boleh Nyai? Bu Ustazah. Kalau Ustazah sendiri dari mana asalnya, Bu? Saya Jawa. Wong Jawa. Demak. Jawa nih, wah Demak, kota nih para wali. Ya, Bu. Jadi sebenarnya kan gini nih, ini gua vlog ringan aja guys. Itu kan Hadroh Malikul Quran ini sebenarnya yang ngajar itu sebenarnya ibu atau si muhlis. Untuk sementara ada Ustadz ini datang sama Ustadz ini. Tapi dulu sebelum muhlis datang yang ngajar Hadroh Sama ibu. Oh, ternyata ibu ini sama kayak mak saya ternyata pemain Hadroh. Mama saya almarhum. Pemain Hadroh, ketua Hadroh. Jadi makanya saya suka Hadroh, tapi enggak bekerja di situ. Ayah sama ibu kayak gitu, pemain Hadroh. Ibu sekalian vokalis. Jadi kalau Bu Ustadz namanya siapa Bu? saya Ustadzah Zumaroh. Zumaroh, Ustadz Zumaroh. Dulu vokal saya kadang saya bantu vokal. Bisa berenang nggak dia? Oh, Kalau ada kegiatan gitu saya bantu juga. Bukan kegiatan festival, kalau festival enggak. iya. Tapi bakal tetap di Batam apa enggak? Tolong di daun pisang dibuka. Tetap di Batam. Enak di Batam ya. Kalau di Demak itu enak enggak? Demak, kalau Demak ya lebih ini. Daun pisangnya Ustaz, tolong Ustaz. Demak oke. Dibikin kayak bungkusan Di, nasi. di Demak itu bagus ya. Taruhin nasinya berapa hitung semua orang. Bagus. Di sana kan lebih Ada apa aja Bu di Demak itu? Heeh. Enggak apa-apa. Demak Taruh aja dulu nanti dipanggil. Selain terkenal dengan kota para wali kan, Gini. apa selain itu? Entah pohon bikin mangga, entah pohon kelapa. foto Ustaz. Oh itu udah nggak asing lagi. Oh iya. Gini. Juga di sana. Jadi itu. Tanam padi apa semua ada semua di sana namanya di kampung ya. Heeh. Bu, suka dukanya bangun pesantren itu apa Bu? Oh sedih kali. Dukanya aja dulu Bu yang dibagi, jangan sukanya. Kalau sukanya semua orang juga bisa ngelihat dari Ya. luar. Dukanya apa Bu kalau bangun pesantren itu Bu? Bangun pesantren Malikul Quran ini apa dukanya Bu? Ini vlog ringan aja Bu. Oh, sedih itu Pak. Ya sedih kali. Apa yang paling pernah dirasakan? Pertama kali yayasan kita mau apa? Yayasan mau berdiri itu udah banyak kali Iya, setiap di awal-awal itu kan pasti ada yang namanya problem yang nggak diduga-duga gitu kan. Masalah yang datang nggak diduga-duga. Yang paling dirasakan tuh dalam membangun pesantren itu di awal-awal tuh apa Bu yang paling bikin sedih? Kalau boleh share pengalaman gitu. Yang satu aja gitu kisah paling sedih ya selama bangun pesantren itu. Dihitung berapa orang semua ini? ini kan kita dari nol kan memang lumayan berat ya. Ah. Ya mungkin memang ujian di awal ya. Ah, Ujian di awal banyak rintangan jadi banyak yang kurang mendukung juga. ngurus perizinan gitu ya. Kalau perizinan oke, nggak ada masalah. Oh, ngurus perizinan itu gampang ya sebenarnya ya. Oke, nggak ada masalah. Alhamdulillah sebetulnya sebenarnya kalau untuk perizinan ya itu banyak yang bilang susah sulit gitu. Tapi alhamdulillah kami Gampang. mudah. Terus yang susah apa Bu? Alhamdulillah kami dipermudah sama Allah. Dari segi ketika
ketika yayasan kita mau apa itu mau berdiri, akte Masa notaris ya? sudah ada, SK Kemenkumham itu udah siap semua ya. Jadi di Kemenak pun udah oke, udah nggak ada masalah gitu ya. Ikannya taruh di atas Problem daun pisang. banyak orang yang Ikannya nggak jangan. mendukung. Oh iya ya. Ini kan udah dibentuk kayak gini. Memang itu memang Langsung nasinya iyalah. ditaruh satu porsi, satu porsi Banyak 10. orang yang nggak mendukung. Tapi dari keluarga mendukung lah ya. Mendukung. Kalau dari keluarga support terus. Cuman orang-orang yang di sekitar aja Ya seperti ya namanya kehidupan tuh lah. Ya hidup. namanya kehidupan, kita nggak harus memaksa orang semua suka dengan kita gitu kan. Walaupun tujuan kita itu bagus, tujuan kita baik gitu ya. Jadi Ibu sebenarnya sebelum di Batam ini di mana dulu pernah ngajar Ibu? Ngajar. Udah banyak kali. Karena kan kalau dilihat-lihat Ibu ini pengalamannya udah kemana-mana gitu, dari Demak. Demak itu kan jauh dari Batam. Nah, Demak. Paling udah kemana aja Ibu perjalanannya? Udah jauh Brunei Darussalam. Masya Allah, Brunei Darussalam itu guys, kalau gua di Brunei ya, gua kalau udah nyampe Brunei nggak mau balik lagi ke mana-mana, soalnya uangnya gede. Iya kan Bu? Melayu kan? Melayu. Dari Brunei sampai bisa mau ke Batam gitu kan Bu. Di Brunei berapa tahun Bu? Brunei kurang lebih lumayan. Lama di Brunei? Iya, udah banyak. Ngajar di sana? Ya, Oh, itu Bu di Brunei itu ada orang Indonesia? banyak. Kayak kita? Banyak. Yang diajar orang Melayu. orang Indonesia ada santri di sana? Gak ada. Semua orang Melayu. oh, Ngajar apa di macam balai gitu. Apa itu kalau kanasannya apa ya? Apa itu surau. macam- surau kayak gitu. Ibu-ibu gitu ya. Macam kalau di sini tuh majelis taklim gitu. Negara Brunei. Kalau di Indonesia ini di mana-mana aja Bu? Indonesia kita udah ke semua macam Batu Aji, kita udah pernah tinggal Batu Aji. Pernah tinggal di Batu Aji juga? Di mana? Batu Aji dekat Putri Hijau. Oh, dekat Putri Hijau. Kalau saya di depan Panindo. Batu Aji di legenda. Legenda. Yang mana kita ini Jangan dihancuri. perjuangan dari nol lah kita. Jadi harapan ke depannya gimana nih Bu untuk pesantren ini Bu? Ya mudah-mudahan kita harapan kita kan ada Kalau biar ambil mas. Target-target gitu ke depannya. Yang terbaik ya untuk pesantren supaya bisa berkembang. Supaya lebih maju lagi, lebih berkembang gitu ya. Karena kita lagi bangun di Sambo, Pulau Sambu. Sambo Nusa, Sambo. Oh, kira Pulau Sambu. Bangunan pondok, Oh. pondok di sana dekat sama punya kawan juga atau Atangkik. Oh, dekat Atakik. Ini Atakik ini guys, sering banget gua syuting dia sampai kayak kalau bisa bosan gua memuntah syuting. Mereka melulu di mana-mana tampil, mereka melulu yang gua syutingin. Anak Atakik ini banyak, bukan muntah sorry ya. Nanti kalian ini Pak Ustadz Atakik, maaf bukan muntah aku, tapi memang kan paling sering kalian yang aku syuting. Di mana-mana, di Kepri, di mana-mana kalian terus yang aku syuting. Anak Atakik itu udah nggak asing sama aku orang tuh. Biasanya yang dekat sama aku di Atakik itu dekat sebatas kayak saudara gitu, kayak Setika itu Bu, vokalis cewek itu. Kalau yang punya itu kan kawan penonton. Kawan satu kepengurusan juga. Oh, Pengurusan macam kita kan kayak lembaga kampus ini kan satu Batam itu kan ada pengurusnya. Kita kan Punya di mana, Mas? Kita kan koordinator untuk Batam Kota. Kalau Ustadz SH koordinator untuk Nongsa. oh. Kepala koordinator willnya Nongsa. Kalau saya Batam Kota. Oke Bu, makasih Bu, bincang-bincang ringan ya Bu. Ini vlog ringan Bu. Ini ya, ikannya udah masak belum Ustadz? Udah sebagian masak. Udah sebagian belum nih. Wih enak ya. Tinggal berapa ikannya? Ya itu, yang itu udah siap dimakan. Loh, lah ini daunnya kok Mau ditaruh nasi. Jadi inilah, Anak-anak dipanggil semua. Boim, panggil semua anak-anak. inilah. Pak Ahmad, makan ayam dulu, makan ayam. Makan Gampang ikan tuh kalau masalah makan tuh Pak Ustadz. Nggak usah ditawar, saya tak payah ditawar lah. Tadi saya bingung, saya kira nih Pak Ustadz ini orang Madura, nggak taunya. Madura pula. Soalnya kan nulis Madura. Iya.
Saya kira dia Madura, Pak Ustadz Madura rupanya Pohaba rupanya. Oke lah, thank you. Mungkin cukup sekian dulu vlog ringan hari ini. Thank you. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya itu nggak usah dikasih.